Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, yang dimana kami akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan. Kelompok 2 terdiri dari 2 orang, yaitu Fitriah Rahmadani dan juga Rahmadani Novian Jaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep dasar manajemen keuangan. Keuangan atau finance adalah fungsi bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dana, mengelola dana, dan merencanakan pembangunan dana. Tugas ini secara operasional dibebankan kepada manajer keuangan. Aktivitas yang dijalankan manajer keuangan antara lain adalah perencanaan, penganggaran, lalu mendapatkan dana, mengendalikan, pemeriksaan, pengolahan pajak, dan memberikan nasihat atau saran kepada manajemen puncak terkait masalah keuangan. Selanjutnya, secara normatif, tujuan keputusan keuangan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan, sedangkan yang dimaksud dengan nilai perusahaan adalah harga yang sanggup dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Apabila perusahaan tersebut sudah go public, artinya menjual sahamnya di bursa efek, maka nilai perusahaan akan tercermin melalui harga sahamnya. Semakin tinggi nilai harga saham atau semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin besar pula kemakmuran yang diterima oleh pemilik perusahaan. Bagi perusahaan publik berarti investor. Nah, keputusan penting yang harus diambil oleh manajer keuangan meliputi 3 hal berikut, yaitu memperoleh dana atau keputusan pendanaan, yang kedua ada penggunaan dana atau keputusan investasi, yang ketiga ada pembagian laba atau kebijakan dividen. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fitriah Rahmadani. Selanjutnya, adapun lingkungan keuangan. Yang pertama, pasar finansial yang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran terhadap aset finansial, yaitu selembar kertas yang mempunyai nilai karena memberikan klaim kepada pemiliknya atas penghasilan atau aset yang dimiliki oleh pihak yang menerbitkan aset finansial tersebut. Misalnya saham, obligasi, opsi, kontrak futures, dan sebagainya. Dari otoritas moneter, Bank Sentral atau Bank Indonesia, bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat yaitu yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, ada lembaga pembiayaan, lembaga penghubung keuangan yang memberi pinjaman kepada individu dan bisnis. Tidak seperti lembaga simpanan, perusahaan pembiayaan tidak menerima simpanan, tetapi pembiayaan untuk hutang jangka pendek dan jangka panjang. Ada 3, yang pertama perusahaan sewa guna, leasing, kedua pegadaian, dan ketiga perusahaan anjak piutang. Selanjutnya ada keputusan pendanaan perusahaan. Dibagi menjadi 4. Pertama, pembiayaan operasional sehari-hari. Kedua, pembiayaan penjualan kredit. Ketiga, pembiayaan persediaan. Keempat, pembelian aset pendukung operasional yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Adapun analisis keuangan perusahaan. Dalam pengambilan keputusan keuangan, manajer akan selalu dihadapkan pada berbagai alternatif. Misalnya keputusan penentuan lokasi pabrik baru di mana biaya untuk masing-masing alternatif lokasi berbeda satu dengan yang lainnya. Keputusan perencanaan pembelanjaan proyek, penentuan komposisi rasio utang dan modal sendiri yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan sebagainya. Agar dapat mengambil keputusan dengan tepat, maka manajer memerlukan berbagai informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan tersebut. Oke, selanjutnya ada sekuritas dan investasi. Pendanaan memiliki makna strategik bagi sebuah organisasi maupun bisnis karena sumber dana yang digunakan untuk operasional perusahaan maupun membiayai keperluan investasi yang bersifat jangka panjang seperti misalnya pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan lain-lain. Pasar modal merupakan salah satu tempat bagi perusahaan untuk memperoleh dana, khususnya dana jangka panjang. Nah, di sini ada dari 2 pakar yaitu Husnan dan juga Tandelin. Nah, dari Husnan sendiri mendefinisikan pasar modal sebagai pasar
untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk hutang maupun modal sendiri dan diterbitkan oleh pemerintah, public authority, dan juga perusahaan swasta. Sedangkan dari Tendelin, pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kurang dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas yang umumnya mempunyai umur lebih dari 1 tahun secara fisik, sedangkan secara fisik atau tempat di mana terjadinya tempat jual beli sekuritas disebut bursa efek. Nah, selanjutnya manfaat berdirinya pasar modal bagi perusahaan adalah yang pertama mempunyai pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus mengalokasikan sumber daya secara optimal. Yang kedua, memberikan warna investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan menengah ke bawah. Dan juga keempat, memberikan kesempatan untuk mempunyai perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek jangka panjang. Yang kelima, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat. Yang keenam, menciptakan lapangan kerja dan profesi yang menarik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga dan profesi yang terdapat di pasar modal Indonesia. Yang pertama itu ada Otoritas Pasar Modal, yang kedua ada Fasilitas Pasar Modal Indonesia, yang dimana di dalamnya ada Bursa Efek, kedua ada lembaga clearing dan penjamin, yang ketiga ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, selanjutnya ada pelaku pasar modal. Di sini terbagi menjadi 5, yaitu pelaku pasar modal sendiri, perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, manajer investasi, dan penasihat investasi. Selanjutnya ada juga lembaga penunjang seperti Biro Administrasi Efek, pemeringkat efek, kustodian, dan wali amanah. Selanjutnya ada profesi penunjang pasar modal, yang dimana ada akuntan, notaris, konsultan hukum, dan penilai atau appraisal. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar yang ada di pasar modal dan bagaimana mekanismenya. Yang pertama itu ada pasar perdana dan juga ada pasar sekunder. Nah, pasar perdana itu adalah sebuah penawaran suatu efek dari suatu perusahaan kepada masyarakat oleh suatu indikasi penjamin untuk pertama kalinya sebelum efek itu diperdagangkan ke bursa efek. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham itu diterbitkan oleh perusahaan penerbit yang kemudian akan ditawarkan kepada investor dan ke sejumlah penawar efek atau penjamin emisi ya. Nah, selanjutnya ada melalui perantara pedagang atau broker yang bertindak sebagai agen penjualan. Nah, proses ini disebut dengan penawaran umum perdana atau IPO. Nah, selanjutnya ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pertama. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor ke investor lainnya. Nah, selanjutnya kita ada membahas apa itu saham. Saham adalah selembar kertas yang menunjukkan tanda kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan. Jadi, saham ini adalah bukti yang menerangkan bahwa pemilik memiliki hak atas sebagian kekayaan dari perusahaan yang menerbitkannya. Dengan memiliki saham, maka individu tersebut menjadi pemilik perusahaan tersebut. Nah, keuntungannya dari mempunyai saham adalah yang pertama, yaitu mendapatkan dividen, yang dimana itu adalah keuntungan yang diberikan perusahaan atas keuntungan hasil yang dibagikan. Nah, selanjutnya mendapat capital gain, yaitu selisih keuntungan apabila saham yang dibeli lebih dijual dengan harga yang lebih tinggi. Yaitu kita selanjutnya akan mendapat bonus saham, yaitu bonus saham yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham yang diambil dari ego saham. Nah, selanjutnya kita juga berhak mengontrol perusahaan sesuai kapasitas yang berdasarkan jumlah saham kita melalui RUPS. Nah, selanjutnya ada kerugian dari mempunyai saham, yaitu tidak mendapatkan dividen jika perusahaan tersebut mengalami kerugian. Yang kedua, investor tidak selalu mendapatkan capital gain. Ada kalanya investor itu mendapatkan capital loss atau harganya jualnya lebih rendah daripada harga beli. Nah, selanjutnya ketika perusahaan itu bangkrut, kita akan menempati posisi paling rendah dibanding kreditur jika perusahaan itu bangkrut atau dilikuidasi. Jadi kita keuntungannya sangat kecil gitu. Nah, selanjutnya saham itu bisa tidak dapat lagi diperdagangkan jika sahamnya dicabut dari perdagangan bursa atau di delisting. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fitriah Ramadhani terkait obligasi dan surat utang.
Selanjutnya ada obligasi atau bond atau surat hutang. Obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Ada beberapa karakteristik obligasi, yaitu nilai intrinsic, call profession, tipe penerbitan, dan bold indentures. Jenis-jenis obligasi ada 7. Yang pertama, mortgage bond. Yang kedua, unsecured bond. Yang ketiga, convertible bond. Yang empat, putable bond. Yang kelima, floating rate bond. Yang keenam, fixed income bond. Yang ketujuh, zero coupon bond. Selanjutnya ada konsep fundamental dan analisis laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan adalah laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jenis-jenis laporan keuangan ada neraca, laporan rugi laba, dan laporan kas. Ada jenis pasar modal dan mekanisme. Secara spesifik, beberapa tujuan dari dilakukan analisis laporan keuangan yaitu 1. Menilai kesehatan perusahaan. 2. Mengevaluasi kinerja manajemen. 3. Dapat menjadi peringatan awal bagi kemunduran yang terjadi dalam perusahaan, khususnya untuk posisi keuangan. Yang keempat, dapat membantu perhitungan tingkat kemampuan dengan menggunakan berbagai aktiva yang dimiliki perusahaan. Kelima, membantu pembuatan anggaran dan rencana masa depan perusahaan. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis vertikal. Analisis ini terkonsentrasi pada hubungan-hubungan di antara pos keuangan pada laporan keuangan tertentu. Untuk memperlihatkan hubungan ini, setiap pos laporan dinyatakan sebagai suatu presentasi dari suatu pos dasar yang juga suatu presentasi dari jumlah aktiva. Pada laporan laba rugi, setiap pos dinyatakan sebagai suatu presentase dari penjualan. Laporan presentase-presentase yang dihasilkan ini kemudian disebut laporan ukuran bersama. Yang kedua, analisis horizontal adalah analisis perubahan masing-masing pos laporan keuangan dari tahun ke tahun. Tujuan analisis horizontal adalah untuk menentukan bagaimana setiap pos laporan keuangan berubah. Mengapa pos-pos tersebut berubah? Apakah perubahan tersebut menguntungkan atau tidak? Jadi sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.